digugurkan dan pemilu ulang. Wow, lebih lagi. Gimana itu Bung Rafli Harun sebagai salah satu penasehat? Kok bisa begini kemampuannya? Saya yang bukan sarjana hukum aja saya tahu kok. Jadi kalau atau Makassar Al-Makassari tergugah setelah kami melihat di media sudah mulai tumbuh kerajaan Allah. Buat teman-teman yang ingin memakzulkan Gibran ya itu sih kalian, kalau kita sih asik-asik aja gitu. Cuman ya masalahnya memang gak suka sih mau digimanain gitu loh. Lalu memakzulkan Gibran kan hanya di eranya sekarang gitu loh. Pemakzulan Gibran. Konstitusi kita tidak mengenal kata pemakzulan. Yang dikenal dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Anies jadi wakil presiden, gantikan Gibran dari 2025 hingga 2029. Tapi tenang dulu, ini bukan kabar resmi, tapi ini hanya postingan halu dari anak-anak Abah yang mulai kepanasan karena gagal terus nyerang Gibran. Apa? Anies akan gantikan Gibran jadi wapres. Gibran terancam dimakzulkan. Mahfud MD belak-belakan 4 nama pengganti wapres. Ada AHY, ada Puan, ada Ganjar, dan ada Anies Baswedan. Yang jadi pertanyaan, kenapa tidak ada nama Mahfud MD? Anies gantikan Gibran jadi wakil presiden dari 2025 sampai 2029. Kalian setuju nggak? Nih, ini postingan dari anak Abah. Pemakzulan Gibran tidak akan terjadi, setidaknya menurut DPR. Anggota Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibraka Buming Raka tidak memenuhi syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan diberi kesehatan umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan malam hari ini kita masih membahas terkait gegernya pemakzulan Mas Gibran sebagai wapres ya. Coba kita tonton video lucu berikut ini teman-teman. Gibran digugurkan dan pemilu ulang. Wow, lebih lagi. Gimana itu Bung Rafli Harun sebagai salah satu penasehat? Kok bisa begini kemampuannya? Saya yang bukan sarjana hukum aja saya tahu kok. Jadi kalau setelah sudah menang, setelah sudah perhitungan suara dan menetapkan pemenang, itu baru di dalam alam semesta ini, Pak. Ya, terserah dia renungkan sendiri. Jadi baru pertama di bawah alam semesta. Jadi kalaupun juga nanti Gibran itu digugurkan, andaikan ajaib lah, Tuhan Allah ini turut serta dengan kalian baru dikabulkan di MK, maka Prabowo tetap dilantik, Pak. Jadi logikanya sesudah pertandingan selesai, lalu Gibran digugurkan, apakah Prabowo juga digugurkan? Nah, nanti saya jawab. Boleh lah. Boleh. Ya boleh lah, sekedar masukan. Jadi maksudnya, kok bisa ya Gibran digugurkan, tapi meminta pemilu ulang? Sesuai dengan aturan yang saya tahu, Gibran digugurkan, tetap Prabowo dilantik, Pak. Nah ini saya kira renungkan lagi, coba ulang lagi deh, meskipun sudah proses. Nah ini ada ceramah ya dari gerombolan FPI ya. Di sini ada pengacara Tompel ya. Coba kita dengarkan dakwah ya, masih terkait maksulkan Gibran ya. Kami ini singkat saja dari Makassar. Oke, si Tompel Atau Makassar Al-Makassari tergugah setelah kami melihat di media sudah mulai tumbuh kerajaan Allah.
Apa itu kerajaan Allah? Sesungguhnya kata Allah, siapa yang berani menyatakan kebenaran, itulah kerajaanku. Sesungguhnya perkataan yang benar itu adalah kerajaanku. Jadi sekalipun kita ini kayaknya kecil, tidak ada masalah. Tapi tidak berani menyatakan kebenaran, justru kitalah yang membawa kerajaan Allah. Kemudian mungkin sedikit lewat media ini terkhusus kepada Bapak kami Prabowo sebagai Presiden. Nah, dan lagi-lagi menyebut Bapak Prabowo ya. Minta tolong ke Pak Prabowo, teman-teman. Saudara sebagai seperjuangan, karena sesungguhnya apa yang terlontar di mulut-mulut beliau itulah jiwaku sejak tahun Soeharto, berputar-putar selalu menyuarakan yaitu jihad. Nah, namun seorang pembesar itu tergantung siapa yang pembisiknya. Sekalipun orang benar, kalau pembisiknya itu orang yang salah, apa salahnya pembisik para penguasa? Bukan urusan umat, tetapi urusan pribadi. Jadi kami mungkin lewat media ini meminta kepada Bapak Saudara atau Bapak Presiden dan termasuk Saudara Presiden Bapak Prabowo, seandainya kami ini ingin diambil sebagai spiritual. Apa itu spiritual? Bukan melawan bala-bala apa, tapi menerawang orang-orang yang mendekatinya. Apakah ikhlas untuk umat sebagaimana Prabowo? Saya rasa kita semua ini harus memiliki sifat ini. Bagaimana kita bisa merapat kepada beliau, menyampaikan unik-unik kita yang benar. Jadi saya di sini ingin meneteskan air mata karena jiwa-jiwa yang kami telah tumbuh. Ya, teteskan aja air matanya. Kok gak netes ini air matanya? Ini mana air matanya? Tumbuh telah mulai bersemi, yaitu berani menyatakan kebenaran. Sebagaimana pesan Nabi, jihad paling besar adalah menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang durhaka. Itu aja singkatnya. Kemudian khusus aguan dan konco-konconya, kroni-kroninya, bertobatlah. Sadarlah. Kenapa saudaramu sendiri Cina kau zalimi? Apakah kau semua tidak sadar bahwa istilah yaitu naga sembilan naga itu karena jasa daripada pribumi ini? Mungkin kau yang mengolah semua yaitu uang-uang pajak yang masuk kemudian kau ambil di bank. Kenapa kau sepertinya berlagak menzalimi dia? Tanahnya kau gusur, sungainya kau juga gusur, bahkan kau sendiri itu yang menggusur dirimu. Karena niscaya usahamu itu tidak akan mulus kalau alam ini dirusak, apalagi kalau hati-hati manusia. Dan kemudian khusus pribumi dan termasuk orang yang ada di dalam birokrat, sadarlah kita. Mari kita bangun semua sifat-sifat yang pernah muncul zaman dulu. Di timur itu terkenal Sultan Hasanuddin dan Syekh Yusuf Al-Makassari, pelawak ke Banten. Di sini juga kemarin saya dapat informasi ada juga di sini namanya yaitu Sultan Hasanuddin. Kalau di sana itu nama aslinya Malombasi dan Matawan. Julukannya Sultan Hasanuddin. Sultan itu artinya kekuasaan, Hasan artinya menangkan, din agama. Suatu kekuasaan yang menyenangkan karena dilakukan dengan cara agama. Wahai Bapak dan Saudara Prabowo, rangkul orang-orang yang Bapak dengar tersinyal yaitu kerajaan Allah yang benar dari kalangan apapun, terutama saudara-saudara kami terkhusus dari TNI, Gatot Nurmantio, kemudian terbentuk yang semua itu terdengar jiwa-jiwa kami. Sampai kami sangat kangen kalau mendengar orang-orang yang berani menyatakan kebenaran. Jihad paling besar adalah menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang durhaka. Sedikit-sedikit kembali kepada Jokowi. Sebenarnya Allah itu mengangkatkan pemimpin hambanya sesuai karakternya.
Saya mohon maaf, tidak menggibah dan tidak mencela. Kalau saya melihat, Prabowo Jokowi itu kayaknya lebay. Kenapa? Bukan jadi lebay, karena yang dia pimpin adalah lebay, tidak berani menyatakan kebenaran. Hidup kita sebarkan. Katanya Pak Jokowi lebay. Yang dibilang lebay ini yang gimana sih? Lebay yang kayak apa? Nuansa-nuansa kebenaran sebagai bekal jihad di hadapan Allah SWT. Saya rasa ini wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang ingin memakzulkan Gibran, halo, kalian Halo. sehat? Tidak sehat. Dikasih wakil yang bekerja, yang kelihatan ada kerjanya, yang nampak nyata kerjanya. Ya. Kalian bilang Gibran gak ada kerjanya. Kalian selama ini melihat Amin Ma'ruf itu ada kerjanya. Sudah, kalian itu memang tidak suka dengan Jokowi dan tidak suka dengan keluarga Jokowi. Itu fix, no debat gitu loh. Fake gitu, no Jadi debat. sebagus apapun Gibran bekerja, kalian pingin menafikan itu gitu loh. Oke. Jadi kalian dikasih pemimpin yang luar biasa, ada presiden dan wakil presiden, bagi tugas, sama-sama bekerja untuk memenuhi masyarakat agar bisa sejahtera. Itu kalian nggak mau gitu loh. Ya itu sih kalian, kalau kita sih asik-asik aja gitu. Cuman ya masalahnya memang gak suka sih mau digimanain gitu loh. Lalu memaksudkan Gibran kan hanya di eranya sekarang gitu loh. Dari dulu mah memaksudkan presiden, ini memaksudkan wakil. Sudahlah, kocak gitu loh. Kalian memang tidak suka dengan Pak Jokowi, tapi kalian tidak sadar justru itu yang membuat kalian kalah dan kalah terus menerus. Kalian terus merasa hebat, kalian merasa benar, dan kalian merasa pintar, dan kalian merasa Pak Jokowi kurang pintar, pronga-prongo. Justru itulah orang yang kalian rendahkan. Kita nggak tahu sehebat apa mereka. Masalahnya kalian merasa diri paling hebat. Itu kekalahan pertama Anda. Oke? Jadi itu aja. Buat yang ingin memakzulkan Gibran, sadar diri aja sih gitu. sadar diri aja. Gibran dan Prabowo itu dipilih oleh kami, mayoritas masyarakat Indonesia. Mayoritas masyarakat Maksudnya Indonesia. apa? Kalau ada kesalahan, korupsi misalnya, atau melakukan suatu hal yang memang menjadi ranahnya aparat untuk bisa menegakkan hukum. Lah kalau nggak ada, kalian mau memakzulkan, justru itu yang menjadi nambah nilai jual Gibran di masa yang akan datang. Oke? Ya kalian gerus aja isu terus. Itu isu-isu yang kayak gitu nggak akan membuat nama Gibran akan tergerus kok. Dan saya yakin insya Allah ke depan Gibran menjadi next pemimpin kita. Yang penting duetnya dengan orang-orang yang tepat saja. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum begitu. Selamat siang Indonesia. Sekali lagi perihal pemakzulan Gibran. Konstitusi kita tidak mengenal kata pemakzulan yang dikenal dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45, diberhentikan dari jabatan sebelum masa jabatan berakhir apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran yang diatur di pasal tersebut. Penyuapan, korupsi, pengkhianatan terhadap negara, dan tindak pidana berat. Nah, bagi saya sebagai seorang rakyat Indonesia, upaya untuk memberhentikan wakil presiden kita Gibran Rakabuming dari jabatannya hari ini, ya, dengan konteks hari ini yang tidak ada apa-apa, itu ibarat orang ingin melakukan pengecatan terhadap es batu, ya, batu, balokan es batu mau dicat. Nah, begitulah kira-kira. Artinya tidak mungkin bisa. Karena apa? Tidak mungkin. Gibran Rakabuming tidak melakukan pelanggaran apapun yang diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Itu yang pertama, ya. Iya, Lalu Pak. yang kedua,
DPR tidak bisa serta-merta memberhentikan Gibran, sebab yang memilih Gibran itu bukan DPR apalagi MPR, tetapi rakyat yang memilih secara langsung. Beberapa pakar hukum tata negara atau masyarakat Indonesia yang anti kepada Gibran, yang memang pernah menjadi tim sukses Anies Baswedan pada Pilpres 2024, mengatakan bisa diberhentikan mengacu kepada Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur. Nggak bisa itu menjadi patokan, karena pada waktu itu bukan pemilihan secara langsung, ya. MPR, DPR yang memilih. Jadi pemberhentian Bapak Presiden kita sebelum-sebelumnya yang terhormat itu bisa terjadi karena yang memilih adalah DPR lah. Pak Gibran hari ini yang milih itu adalah rakyat, bos, ya. Jadi berhentilah berupaya untuk mengucap es batu. Lain hal kalau Gibran Rakabuming melakukan pelanggaran yang diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi ayolah kita fokus ngurus bangsa lah, bangun bangsa lah. Jangan ngurus-ngurusin yang inkonstitusional kayak gini, ya. Selamat siang Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Anies jadi wakil presiden, gantikan Gibran dari 2025 hingga 2029. Tapi, tenang dulu, ini bukan kabar resmi, tapi ini hanya postingan halu dari anak-anak Abah yang mulai kepanasan karena gagal terus nyerang Gibran. Dari demo Purnawirawan sampai surat pernyataan yang minta Gibran mundur, ternyata tujuannya satu, biar Anies bisa nyelip jadi wapres. Tapi pertanyaannya, rakyat mau nggak sih punya wapres Anies? Buat yang waras, jelas ini cuma manuver elit yang mulai putus asa, halu sekaligus konyol. Apa pendapat kalian? Komentar di bawah dan jangan lupa follow buat update politik paling halu minggu ini. Apa? Anies akan gantikan Gibran jadi wapres. Gibran terancam dimakzulkan. Mahfud MD blak-blakan 4 nama pengganti wapres. Ada AHY, ada Puan, ada Ganjar, dan ada Anies Baswedan. Yang jadi pertanyaan, kenapa tidak ada nama Mahfud MD alias nama Bapak sendiri? Kenapa harus menyebut nama orang lain? Bukannya Bapak juga salah satu orang yang ngebet bener pengen jadi wakil presiden. Dari mulai pencalonan Jokowi dulu sampai kemarin bersanding dengan Ganjar Pranowo. Jabatan wakil presiden kan yang Bapak mau. Kenapa nama Bapak tidak dimasukkan juga ke daftar nama-nama yang Bapak sebutkan? Ini kan sifatnya masih berandai-andai. Andaikan Gibran berhasil dimakzulkan, jadi siapapun bebas dong untuk menggantikan. Bukan hanya ke-4 nama yang Bapak sebutkan. Bukannya kalau misalkan hanya 4 nama saja, masyarakat kan jadi curiga. Apakah ada udang di balik bakwan? Pada ngebet amat pengen ngejatuhin Gibran. Anies gantikan Gibran jadi wakil presiden dari 2025 sampai 2029. Kalian setuju nggak? Nih, ini postingan dari anak Abah. Jadi selama ini yang demo bikin kisru, demo dari Purnawirawan TNI, bikin surat pernyataan untuk Gibran mundur. Ini nih tujuannya. Tujuannya supaya Anies jadi wakil presiden. Pertanyaannya, memangnya rakyat mau punya wakil presiden Anies? Nah, apa pendapat kalian? Pemakzulan Gibran tidak akan terjadi, setidaknya menurut DPR. Anggota Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Ia menegaskan tidak ada pelanggaran berat, pengkhianatan atau korupsi yang dilakukan Gibran. Sementara itu, Forum Mantan Purnawirawan TNI tetap ngotot agar Gibran dimakzulkan. Mereka bahkan mengirimkan surat resmi ke DPR dan MPR pada 26 Mei 2025 lalu, menyatakan bahwa tujuan pemakzulan justru untuk menyelamatkan pemerintahan Prabowo Subianto. Mereka menyebut mendukung penuh Prabowo tapi tidak dengan wakilnya. Forum ini menolak disebut sebagai pihak yang ingin membuat gaduh dan meminta publik memahami niat mereka. Bagaimana pendapat Anda? Perlukah Gibran dimakzulkan atau cukup fokus mendukung stabilitas nasional? Tulis pendapat Anda di komentar. Beda ternak Mulyono sama ternaknya Abah.
Ada dua jenis ternak di negeri ini. Yang pertama, ternaknya Abah. Makan nasi bungkus di pinggir jalan, kepanasan keringetan, tapi kompak juga. Yang kedua, ternaknya Mulyono. Makanannya enak, tempat adem, wajah sumringah kayak habis gajian. Udah kerasakan bedanya? Kami sih tim ternak Mulyono. Tapi jangan sedih ya ternak Abah. Tanpa kalian, medsos nggak bakal seru. Ayo terus berkontribusi, biar netizen punya bahan tiap hari. Komen di bawah. Kalian tim mana? Ternaknya Mulyono ataukah ternaknya Abah? Jangan lupa follow akun ini untuk update berita paling seru lainnya. Pak Anies pada tahun ini yang akan dilantik menjadi Ternak onta rupanya biang kegaduhan. Tahun ini Pak Anies akan dilantik jadi wapres. Nah ini yang demo-demo kemarin ya ini teman-teman ya. Orangnya ya lansia ini aja ya, yang ingin memakzulkan Mas Gibran dan adili Pak Jokowi. Karena apa? Ini termasuk anak Abah yang ingin sekali Pak Anies jadi wapres. Makanya mereka bikin kegaduhan ya saat demo kemarin teman-teman. Wakil Presiden Republik Indonesia. Bapak Prabowo, tolonglah Pak. Bapak turun dalam masalahnya. Kami sudah tidak mau lagi banyak teman-teman kami yang dikriminalisasi. Seperti saya juga salah satu korban waktu itu penjara juga. Jadi kami mohon Pak Prabowo, kami mohon sekali untuk stop kriminalisasi para aktivis, para anak-anak bangsa yang. Nah teman-teman, seperti itu ya informasi uploadan video di channel Cak Sugiono di malam hari ini. Jika teman-teman mempunyai komentar terkait video ini, silakan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.